Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara keduanya membentuk sistem ekologi. Komponen utama dalam ekologi adalah ekosistem yang merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi, meliputi makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotik. Masing-masing akan mempengaruhi sifat lainnya, dan keduanya perlu memelihara kehidupan sehingga terjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian alam di bumi ini. Jika salah satu komponen berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Kondisi keseimbangan tersebut kemungkinan dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas memenuhi kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Salah satu permasalahan yang sering kita jumpai di sekitar kita yaitu mengenai sampah. Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Jika kita mengolahnya sampah dengan benar, maka sampah dapat menjadi suatu barang yang berguna. Apabila kita menggunakannya tanpa mengolahnya, maka sampah tidak memiliki nilai dan fungsi. Sampah yang tidak diolah inilah yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Komponen pada lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jika salah satu komponen berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Tempat pembuangan sampah ini tepat berdampingan dengan lahan pertanian, di mana lahan pertanian ini digunakan masyarakat untuk bercocok tanam dan hasilnya untuk memenuhi pangan masyarakat. Jika sampah terus menumpuk, ada kemungkinan sampah akan melebar ke lahan pertanian warga, yang mungkin mengakibatkan matinya lahan pertanian karena sampah, sehingga lahan pertanian tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Saya mewawancarai petugas kebersihan di Desa Karangmalang bernama Bapak Sugiharto. Di tempat pembuangan sampah ini tuh khusus untuk warga Karangmalang ya, atau warga Karangmalang. Ada warga lain yang buang ke sini juga? Warga lain ke sini. Ini jenis sampahnya banyaknya sampah organik kayak dedaunan atau sampah plastik. Daun buah, terus pohon pisang, bonggol-bonggol. Kalau sampah plastik banyak. Banyak. Dari bakarnya bisa apa enggak? Bisa. Tapi lama gitu ya, Pak? Lama, ada 3 hari ngeding gitu. Ya, batasnya itu, pojok itu. Udah ngelebihin enggak? Pojok, ya. Bikin batas? Enggak lebih, enggak. Situ aja. Oh, enggak lebih ke sawah ya? Enggak. Ini semuanya sampah semua apa dari bawah sampai atas numpuk? Dari bawah tuh. Tempat pembuangan sampah ini sebenarnya khusus untuk sampah warga Desa Karangmalang. Namun, banyak orang dari desa lain membuang sampah ke tempat ini juga. Terlihat bahwa sampah yang mendominasi adalah jenis sampah anorganik berupa plastik. Seluas tempat pembuangan sampah ini, mulai dari bawah hingga atas adalah sampah. Jika saya injak, permukaannya itu lunak. Cara memusnahkan sampah di sini yaitu dengan membakarnya. Mungkin dengan membakar sampah dapat mengurangi tumpukan sampah. Namun, asap pembakaran sampah akan mengakibatkan permasalahan baru di lingkungan, yaitu menambahnya polusi udara. Dilansir pada laman healthy.grid.id bahwa asap pembakaran sampah mengandung beberapa polutan, misalnya dioksin, furon, arsen, air raksa, merkuri, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan asam hidroklorid. Bila manusia menghirup asap tersebut, maka akan membahayakan kesehatan manusia. Masalah lingkungan harus diatasi dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, seperti membawa botol minum, tempat makan, dan tas belanja adalah salah satu cara untuk mengurangi penggunaan plastik.